terkait dengan uang sejumlah 11,2 miliar itu tidak semuanya dibelikan ke ke kendaraan tersebut ya. Dimana jika kawan-kawan bisa melihat ada bukti di dalam persidangan, itu menjadi bukti juga terkait dengan perkara atau peristiwa pidana ini, itu ada satu perjanjian bisnis antara pihak investor, dalam hal ini Pak Erianto Tanaka kepada saudara Dadan, di mana dia berinvestasi pada bisnis yang dijalankan sama Dadantri dengan kewajiban Dadantri itu memberikan keuntungan setiap tahunnya sebesar 15%. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dadantri, di mana diantaranya ada juga pembelian mobil, itu sebenarnya dalam konteks bisnis. Karena klien kami ini, Dadantri ini kan juga masuk di dalam forum-forum atau perkumpulan-perkumpulan pecinta otomotif tertentu khusus ya, di mana kendaraan sport itu bisa saja dijual dengan harga atau nilai yang lebih tinggi daripada nilai pada saat pembelian, gitu maksudnya. Tapi memang ada peluang dari Pak Erianto Tanaka yang digunakan untuk pembelian mobil mewah itu. Iya. Sama satu lagi kan di sidang tanggal 2 kemarin kan salah saksi dari pihak Bank BCA mengatakan ada transaksi 3 miliar yang dilakukan ada dalam waktu 1 hari. Nah itu kan di sidang juga kita jelaskan untuk apa transaksi 3 miliar dalam 1 hari dari pihak pengacara. Jadi begini, ini nanti akan terungkap di persidangan ya. Kalau misalnya kawan-kawan mau mengikuti persidangan selanjutnya. Jadi pada saat sidang tanggal 2 kemarin, ada saksi dari pihak perbankan. Itu pada saat awal hebohnya dugaan peristiwa ini, dugaan perkara ini, itu kan Dadantri ini dilabelkan gitu, menyuap mantan sekretaris MA ini dengan uang sejumlah 3 miliar dan menyuap mantan sekretaris MA dengan beberapa unit mobil sport. Nah, pada saat persidangan kita bertanya, kita pengen tahu, ya kan? Katanya menurut pemberitaan yang ada kan uang itu diantarkan kepada atau dibawa ke gedung Mahkamah Agung. Faktanya kan tidak seperti itu. Dimana kita nanya juga ke saksi dari perbankan, itu uang 3 miliar itu lumayan, dimensinya lumayan besar loh. Apakah mungkin uang tersebut bisa dibawa atau digotong kemana-mana, termasuk juga yang dituduhkan itu dibawa kepada atau dibawa ke gedung Mahkamah Agung. Jadi perlu saya jelaskan di sini, harusnya ya, dalam kacamata kami harusnya peristiwa atau dugaan suap yang terjadi itu kan harusnya pertama ada motifnya dulu, kemudian ada pihak penyuap ya, kemudian ada pihak yang disuap, dan selanjutnya ada barang bukti atau uang atau barang yang menjadi barang suapnya. Nah, yang pertama kita menemukan ini motifnya juga masih simpang siur. Ini kan baru dugaan-dugaan. Dan yang terakhir terkait dengan yang diduga ada barang suap atau uang suap, sampai detik ini itu tidak pernah menjadi suatu alat bukti. Ini kan hanya cerita, karena Dadantri ini dicek ada jejak penarikan uang sebesar 3,6 miliar gitu kan. Nah, penarikan uang inilah yang dilabelkan atau dipaksakan untuk menjadi suatu peristiwa gitu loh. Dianggap itu suatu peristiwa penyuapan. Harusnya kan si uang ini kan disita nih. Biasanya kan kalau kita lihat perkara-perkara tindak pidana korupsi OTT gitu kan, wah ada uang suap yang disita. Nah, beda halnya dengan peristiwa atau perkara Dadantri dengan mantan sekretaris MA ini. Tidak ada satupun barang bukti itu yang disita yang terkait dengan, menurut kami ya, menurut kacamata kami, tidak ada satupun barang bukti yang disita itu yang terkait dengan peristiwa pidana, termasuk mobil-mobil tadi ini. Jadi kan pihak Sorum sudah dihadirkan kemarin pada saat persidangan juga menyatakan tidak mengenal saudara atau Pak Hasbiasan gitu. Tapi kalau transaksi 3 miliar dalam sehari itu di rumah apakah mencolok sekali gitu kan? Jadi
itu nanti akan dibuka di persidangan selanjutnya. Sebenarnya dari awal kisah perjalanan perkara ini kita udah menyuarakan. Jadi uang 3 miliar itu tidak ada kaitannya sama sekali ke MA. Uang 3 miliar itu dari dari Pak atau dari saudara Dadan Tri itu diberikan kepada seseorang dalam konteks kaitannya adalah pinjam meminjam gitu loh. Nanti di sidang-sidang selanjutnya akan sama-sama kita perlihatkan. Artinya mobil-mobil akan dikembalikan atau kayak gimana? Oh ya tentu dong, kita berharap ketika semua atau beberapa barang yang disita oleh pihak KPK ini, ketika itu tidak terbukti menjadi atau terkait dengan peristiwa pidananya, khususnya dengan perkara dugaan tipikor ini, ya kita minta itu dikembalikan lagi pada pemiliknya, yakni saudara Dadan Tri Yulianto.